Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pecinta liur mas yang ada di Nusantara? Jumpa lagi barengan saya di sini, yaitu di channelnya Agus Turino. Pada kesempatan ini, sesuai dari request atau permintaan dari teman-teman petani walet yang ada di Nusantara, yang mungkin hari ini masih sementara berjuang, bagaimana sih supaya gedung teman-teman itu bisa berhasil dan sukses? Kuncinya adalah satu, yaitu kesabaran, kedua teori, dan tentunya yang ketiga, kita harus belajar mengaplikasikannya. Nah, adapun benar dan belum, itu selama kita masih terus belajar, insya Allah kita akan mendapatkan settingan gedung kita dan gedung kita akan menjadi sukses. Nah, pertama-tama teman-teman, saya menggunakan menggunakan ini Ampliswitron ya. Ini karena ini sudah lama banget, sudah 5 tahun dari pertama punya, dan ini selalu saya gunakan. Dan karena seiring waktu kemudian kita menggunakan teori yang namanya ST, kemudian SP, SI, sehingga saya juga menambahkan yaitu Piro 89. Kalau masalah rekomendasi ampli silahkan aja, mana-mana yang Anda sukain atau mana-mana yang Anda mungkin dirasa lebih baik, itu kami tidak punya rekomendasi sama sekali. Nah baik, karena banyak sekali permintaan dari teman-teman bahwa tolong dong dimatikan suaranya. Karena apa? Karena supaya bisa sedikit menerima apa yang saya sampaikan. Baik teman-teman, beberapa hari yang lalu saya sengaja tidak menyampaikan tidak mematikan suara. Karena apa? Karena suara saya itu adalah suara inap yang banyak aku jual di peredaran, sehingga yang aku khawatirkan kalau aku matikan suaranya, sehingga jangan sampai dituduh bahwa yang ku jual sama yang ku pakai itu beda. Makanya hari ini saya coba mematikan karena sudah banyak yang tahu bahwa suara walet itu nadanya seperti itu. Baik. Dan saya itu juga orangnya paling terbuka sih, karena kalau kita mau berbagi uang itu tidak ada terpaksa kita berbagi pengalaman. Dan kali ini juga saya kedatangan juga ini teman yang sementara membangun. Ya, beliau ini sementara berjuang juga dalam berhasil dunia walet. Makanya pas waktu saya mau panen, beliau telepon, oke sini pak, kita sama-sama masuk. Karena kan apa ya, meskipun pengalaman saya itu tidak dipastikan 100% benar, saya tidak mengeklaim itu, tapi minimal di saat teman-teman itu mungkin butuh referensi, butuh pertimbangan, pilihan, sudah pakai metode A belum berhasil, si B belum berhasil, siapa tahu dari metodeku Anda bisa berhasil. Itu adalah suatu keberuntungan. Dan yang pasti saya hanya bisa membagikan tutorial-tutorial atau cara yang selama ini saya pakaikan dan sampai saya berhasil ya. Karena berhasil itu adalah rasa syukur, dimana gedungnya sudah begini kan harus bersyukur. Makanya kita menyatakan diri berhasil ya. Nah saya mulai, memang saya identik dengan ini teman-teman. Kita lihat lar yang saya pakaikan itu yang paling di bawah itu paling besarnya itu cuma 80 kali 80. Dan kemudian di ruangan ini saya masih tetap menggunakan air. Adapun di sini pompa air tujuannya adalah untuk mengisi media air yang paling di atas, karena saya sendiri orangnya masih teori-teori kuno lah, yang menggunakan media air, kemudian media kotoran tai walet. Dan adapun teman-teman yang mungkin sudah lebih efisien, lebih canggih, silahkan aja menggunakan metode selama itu mampu berhasil. Nah, terus kemudian saya mempunyai kelebihan di sini. Di lubang terjun saya itu sudah ada burung yang menginap, dan itu tidak saya ambil karena apa? Secara logika di saat ada burung masuk melihat sarang di situ, berarti gedung ini dalam keadaan aman dan baik-baik saja. Baik, langsung saja saya mengarah ke atas yang sudah sering saya sampaikan. Saya akan shoot. Ya, di sana itu ada lembe teman-teman, tapi tertutup paralon, karena paralon itu tujuannya adalah untuk menyimpan segala parfum. Ini Pak, coba kita Pak Riono. Coba sampean lihat ini parfum, ini belum saya jelaskan tadi ya. Kebetulan sekalian saya menjelaskan ini teman ini. Jadi ini Pak, kalau kita lihat di sana itu adalah parfum. Ini sudah terjungkal karena sudah berhasil ya. Itu dulu tidak terjungkal begitu, menghadap posisinya ke atas. Dan di situ diberi semacam parfum atau aroma ya, mungkin bisa kotoran walet, kemudian bisa rendaman sarang walet dan sebagainya. Secara logika bahwa saat burung mau masuk ke dalam gedung, dia itu sudah mencium tutorialnya mereka. Jadi kesannya apa ya, kita menciptakan habitat mereka dengan cara, ya banyak cara lah, dengan semacam kita semprot juga parfum. Nah ini seperti parfum seperti ini bisa kita aplikasikan di gedung kita supaya menambah dari
apa daya tariknya. Baik, nah kita masuk. Di sini gedung ini tidak terlalu besar karena lebarnya cuma 5. Kalau kita punya berapa? Lebarnya 8. Jadi 8 itu sekatnya perlu diperhatikan. Nanti insya Allah kita jalan-jalan. Nah kalau teman-teman yang punya gedung itu cuman lebar 5 atau 4, itu sekatnya tidak usah terlalu banyak. Nah dulu ini gedung yang paling lantai bawah ini tak buat belajar itu sampai 3 tahun itu tidak ada isinya teman-teman. Itu bekas-bekas sekatnya ya, sekat kiri, sekat kanan, sekat kiri. Nah ini jarak sekat yang ada ini, saya coba kembali ke 1. Nah ini sekatnya itu ada 1,20 meter Pak ini. Ini sampai dari sini tuh 1,20 meter. Ya, jadi kalau kita mau bikin lorong, beda lar, beda lorong ya. Kalau lorong itu ya semacam ini 1,20 meter. Kalau lar ya kita tidak usah terlalu besar. Karena apa tujuannya burung masuk ke dalam itu untuk bersembunyi, mencari aman, kemudian dia bertelur. Nah, dari 2 tahun terakhir dia sudah memulai membentuk banyak pulesan. Jadi kalau untuk ini, bahkan kan di sini di dekatnya lubang lar ya, banyak ini isinya. Biasanya kan kalau dekatnya begini jarang. Karena apa, dia selalu memakai pintu besar. Nah, kalkulasi saya kenapa hanya menggunakan lubang terjunnya kecil seperti ini. Ya enggak kecil sih ini. Separuh dari bangunan 33 meter, 25 ini lebarnya yang sini. Karena saya berhitung ekonomi lah. Kalau semua jadi lar nanti apa isinya toh? Untuk keponakan tak nanti kan kalau mau siapa tahu mau jadi polisi seperti bapak kan. ya jadi ini teman-teman, makanya saya itu paling terbuka untuk mau menjelaskan ya siapa sajalah yang mau datang ke sini. Bukan hanya teman saya, yang artinya yang teman-teman jauh selama momennya pas panen ya saya ajak masuk, kalau enggak ya mohon maaf karena enggak bisa kita. Jadi sudah sering saya sampaikan bahwa kotoran putih itu menunjukkan bahwa banyak burung yang pulang, namanya juga SP-nya SP anak soleh ya. Jadi selalu balik Pak. Nanti coba saya akan melihat nanti di gedungnya beliau ini saat dia menggunakan SP SI sama produk saya. Dan itu juga menjadi pertaruhan apa ya? Artinya kita juga tidak bisa menjual sesuatu secara sembrono yang akhirnya merugikan teman-teman petani walet. Karena dalam dunia suara itu begini Pak Riono ya. Suara itu sebenarnya kita butuh keseimbangan antara suara tarik, suara inap, dan suara panggil. Saat suara panggil kita terlalu bagus kemudian inapnya tidak memadai, katanya teman-teman mental. Mental itu ya kayak mau masuk langsung keluar. Sebenarnya bukan mental, tapi dia lebih asik mendengar SP daripada inap. Nah kalau yang SP yang saya pasang kemudian ini dia langsung masuk ke dalam cepat. Karena imbang toh. Nah terutama ini bakul-bakul ini lumayan lah untuk pancingan. Nanti yang ini yang kalau sama ndak dialur ya ngetesnya ya 50 lah. Oke Pak, kita naik ke atas. Jadi kesempatan hari ini panen teman-teman. Jadi banyak juga teman-teman yang memang sengaja minta tolong dong Mas. Jadi terus kedua teman-teman, kalau membuat pintu diupayakan di belakang jangan gandeng dengan yang namanya pintu lar atau pintu di lubang terjun, karena burung saat kita masuk dari depan dia lari kemana. Kalau kita membuat pintu dari pinggir sini, kemudian masuk, burung kan terbang keluar lewat pintunya dia, larnya dia. Tapi kalau kita sudah hadang dari depan, burung akan kembali ke belakang. Akhirnya malah justru membahayakan burung-burung anakan, bisa menjadi trauma dan tidak kembali. Nah itu hal-hal yang kecil, itu yang seharusnya diperhatikan. Jadi saya akan naik. Ini lantai 1 pertama, lantai 1 ya, lantai pertama. Jadi ini sudah mulai dikumpulkan karena saya per 20 hari ya membersihkan ini. Terus kemudian ini teman-teman, kalau kita lihat ini ya. Jadi ini lantai 2. Jadi memang lumayan. Lumayan lah. Intinya kita ini Pak kalau ada begini berhayal. Siapa tahu anakku pintar jadi dokter. Makanya beliau ini juga insya Allah akan berjuang ya, karena enak nanti. Jadi ini lantai 2 teman-teman yang memang sudah agak lumayan. Bisa juga Pak di video sedikit untuk mamanya atau supaya semangatnya. Dia itu paling semangat kalau diceritain lagi istrinya Mas Agus, ternyata mereka berteman. Nah jadi setelah itu istrinya Mas Agus cerita, dulu gedungnya omnya itu 1 tahun dapat 2. Wah ini dia bilang 3 bulan dapat 16 sarang. Wah jadi semangat. Bahkan Mas Agus dibilang katanya, wah tidak percaya kalau ada sarang segitu. Nah sekalinya difotokan lagi,
Nah, jadi tambah semangat lagi ya, namanya kita ini kerjasama dengan istri memberi dukungan, kita harus semangat dalam apa ya namanya, semangat dalam bagaimana mempelajari gedung walet. Ini tadi memorinya juga penuh. Jadi sama Pak, ini tadi lubangnya hanya di sini ya. Jadi teman-teman lihat ini sekat ini lorong ya, ini pintu lorong. Jadi bedakan pintu lorong dengan lar. Nah ini hampir semua sudah seperti ini. Ini namanya sekat kecil-kecilan lah. Karena kalau ruang segini kemudian disekat banyak, nanti burung terbangnya untuk memutar-mutar itu sangat susah ya. Dan biarkan dulu burung itu keluar teman-teman. Kalau kita memang sengaja mau bikin apa namanya, bikin apa-apa itu biarkan burung keluar baru. Nah ini kecil sekali teman-teman. Ini ukuran piro Pak Dewi ya? Kira-kira 70-60 atau 70 kali 70. Nah. Hah? Untuk cuma 50 Pak Rio. Ukurannya lar ini agak ngeri. Makanya dengan lar kecil ini kalau kita berhasil di atasnya pun sudah ada sarang. Jadi begitu teman-teman, toh makanya ini tadi dari beberapa permintaan teman-teman, katanya tolong dimatikan suaranya supaya bisa mendengar penjelasan apa yang saya sampaikan. Jadi hari ini mungkin belum bisa panen raya karena masih banyak burung menggantung, tapi syukur alhamdulillah yang pasti perjuangannya burung walet itu satu. Kalau kita sudah bisa menginapkan, perjuangan kedua itu bagaimana kita mempertahankan anakan. Makanya suara inap saya itu tak kasih nama anak soleh. Sebagai kepercayaan kita orang muslim bahwa anak soleh itu biasanya pulang ke rumah, berbakti sama orang tua ya. Jadi memang saya membuat nama itu sederhana karena ya kita diciptakan sebagai anak petani yang memang kehidupannya orang di kampung. Jadi namanya pun cukup anak soleh, kalau tidak itu paijo. Yang penting hasilnya memuaskan teman-teman. Jadi untuk informasi juga, informasi buat teman-teman yang saat ini ingin memperbaiki gedungnya silahkan, karena di bulan 12 akan banyak sekali anakan-anakan yang akan terbang. Nah disitulah kalau dalam bahasa itu pesta panen datang. Kalau gedung anda perbaiki sekarang, Anda akan menjadi penonton di negeri sendiri. Nah ini sudah putus-putus teman-teman ya, nanti diperbaiki. Nah, enaknya kalau kita mau rekam bikin suara inap itu kalau pas. Cuman ini hanya satu, jadi kalau ini ada 45 begitu enak. Untuk 45 itu enak dia. Dan oke, sekian dulu teman-teman ya. Kita akan jumpa lagi di kesempatan yang mendatang. Ingat, channel Agustorino hanya mampu membagikan tutorial dalam segi tata ruang dan cara mempelajari suara. Adapun suara yang kami punya, mohon maaf sampai sekarang kami belum bisa menyebarkan karena itu adalah bagian dari operasional dari tim kami. Jadi memang kami masih memaharkan suara-suara yang kami punya. Sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua. Ini suara tariknya di mana Mas?